Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Ain Rosidah dengan nomor induk mahasiswa 2266037. Saya adalah mahasiswa dari STKIP PGRI Jombang dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya diberikan tugas oleh dosen saya sebagai syarat nilai ujian tengah semester. Di video pembelajaran ini, saya akan membahas topik yang sudah kami pelajari bersama lewat mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eva Eridia MPD. Adapun topik pembahasan tersebut mengenai ragam bahasa. Baik, sekarang saya akan memulai pembahasan mengenai ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara atau penutur. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh, yaitu negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kesatuan negara kita, terdapat banyak sekali suku bangsa. Ada lebih dari 1.300 suku bangsa, dan setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah masing-masing. Hal tersebut akan menjadi sebuah kendala bagi setiap penduduk untuk saling berkomunikasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat pemersatu, yakni Bahasa Nasional Bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menyebutkan jenis-jenis ragam bahasa. Yang masing-masing dari jenis-jenis tersebut akan saya jelaskan masing-masing di antaranya. Ragam bahasa menurut media atau sarana, ragam bahasa menurut pendidikan, ragam bahasa dalam bidang wacana, ragam bahasa menurut cara pandang penutur, ragam bahasa menurut topik pembicaraan, dan ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa Indonesia terdiri dari 1 ragam lisan dan 2 ragam tulis. Ragam lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Situasi dan kondisi pembicara menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Berikut adalah ciri-ciri ragam lisan. A. Memerlukan teman bicara. B. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. C. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal. D. Berlangsung cepat. E. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. F. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. G. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Contoh dari ragam lisan. Yang pertama, menurut bentuk kata. Nia sedang baca surat kabar, dan dalam bentuk kosakata kita harus bikin karya tulis. Ragam tulis, makna yang diungkapkan tidak ditunjang oleh situasi pemakaiannya. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam tulis diperlukan kecermatan dan ketetapan. Adapun ciri-ciri ragam tulis sebagai berikut. 1. Tidak memerlukan teman bicara. 2. Bersifat objektif. 3. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. 4. Mengembang konsep yang jelas. 5. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 6. Berlangsung lambat. 7. Jelas struktur bahasanya. Susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. Yang terakhir, selalu memakai alat bantu. Contoh dalam bentuk tata bahasa, Nia sedang membaca surat kabar, dan dalam bentuk kosakata kita harus membuat karya tulis. Selanjutnya, ditinjau dari pendidikan yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, terbagi menjadi 2, yaitu ragam baku dan ragam tidak baku. Untuk yang pertama, ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian warga masyarakat yang pemakaiannya sebagai bahasa resmi dalam penggunaannya. Ragam baku memiliki ciri-ciri di antaranya mantap, artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Yang kedua, dinamis, artinya tidak statis atau tidak baku. Yang ketiga, cendikia.
ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Contoh ragam baku ada pada karya-karya ilmiah, laporan-laporan, seminar-seminar, pidato resmi, wawancara resmi, atau pidato kenegaraan. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari ragam baku. Di antaranya, baku atau sesuai EYD, denotatif atau kata istilah yang harus bermakna lugas, 3 kohesif, dan 4 koheren. Contoh penggunaan ragam baku pada penggunaan bahasa sehari-hari, seperti di pasar, dalam pembicaraan tidak resmi, artikel populer, media televisi, terutama dalam acara hiburan, seperti wawancara tidak resmi dengan artis atau tokoh masyarakat, sinetron. Ditinjau dalam bidang wacana untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terbagi menjadi 2, yaitu ragam ilmiah dan ragam populer. Ragam ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan untuk kegiatan ilmiah seperti perkuliahan, ditandai oleh penggunaan istilah yang hanya dimengerti kaum intelek. Dengan ciri-ciri antaranya: A. Bahasa Indonesia ragam baku. B. Penggunaan kalimat efektif. C. Menghindari bentuk kata atau bahasa yang bermakna ganda. D. Penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari istilah-istilah yang bermakna kias. E. Menghindari penonjolan pesona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. F. Adanya keselarasan dan keruntutan antar proporsi dan antar alinea. Contoh, mahasiswa sering mendapatkan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan sehingga kemampuan berpikirnya menjadi berada di awang-awang. Yang kedua, ragam populer. Ragam populer adalah ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan non-ilmiah atau dalam kegiatan sehari-hari. Terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, opini tentang sesuatu masalah atau peristiwa disertai fakta empiris dan fakta pendukung. 2. Sarana komunikasi masyarakat atau orang awam. 3. Sederhana, mudah dipahami orang awam, singkat dan efektif. 4. Menerjemahkan bahasa iptek yang sulit ke dalam bahasa yang mudah dimengerti secara umum. 6. Mudah dicerna karena berkaitan erat dengan kejadian sehari-hari. Contoh, percakapan dalam pergaulan sehari-hari. Ditinjau dari cara pandang penutur untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu ragam dialek dan ragam terpelajar. Ragam dialek adalah variasi bahasa mencakup suatu kelompok penutur atau daerah penutur. Ciri-cirinya adanya tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Contoh, gue udah baca buku itu. Yang kedua adalah ragam terpelajar. Ragam terpelajar ini ada karena berkembangnya bahasa dari masa ke masa. Ciri-cirinya: A. Digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan. B. Sesuai dengan tata bahasa. C. Bentuk kata dalam kalimat pun sering menanggalkan awalan yang seharusnya dipakai. Contoh, saya sudah membaca buku itu. Ditinjau dari topik pembicaraan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah ragam politik. Ragam politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata kehidupan masyarakat. Di antaranya ciri-cirinya: menggunakan bahasa yang mengundang simpati rakyat, menggunakan bahasa yang singkat dan mudah dimengerti, menggunakan bahasa yang lazim digunakan di masyarakat seperti bahasa daerah, menggunakan metafora yang singkat dan mudah dimengerti. Contoh penggunaan ragam politik ada pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kedua, ragam hukum dengan ciri-ciri lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketangkasan. Memberikan definisi cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang-siuran, tidak beremosi, dan menjauhi tafsiran yang bersensasi. Contoh
pelanggaran pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Yang ketiga, ragam fungsional adalah ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial dengan ciri-ciri dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Contoh ragam fungsional dalam bidang kedokteran, ada 4 hal yang membuat seorang dewasa dapat kehilangan daya penglihatannya. Yang pertama, kelainan di kornea, lalu kelainan lensa, kelainan di retina, dan terakhir di pusat saraf pengolahan data yang datang dari mata. Yang keempat, ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang digunakan oleh dunia persurat kabaran. Ciri-ciri: singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, lancar, dan jelas. Contoh, ratusan mahasiswa Bandung berunjuk rasa Selasa, tanggal 11 bulan 7, 2015 di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung untuk menuntut pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Aksi dilakukan setelah muncul kabar pemerintah akan menaikkan harga BBM bulan depan. Aksi berlangsung damai. Yang terakhir, ragam sastra adalah bentuk rekaman dengan bahasa yang disampaikan kepada orang lain. Ciri-cirinya: A. Menggunakan kalimat yang tidak efektif, B. Menggunakan kata-kata yang tidak baku, C. Adanya rangkaian kata yang bermakna konotasi. Contoh penggunaan ragam bahasa, cerita itu menggunakan flashback. Ragam bahasa yang terakhir ditinjau dari situasi pemakaiannya untuk menghasilkan bahasa. Ragam bahasa terbagi menjadi 2, yaitu ragam resmi dan ragam tak resmi. Ragam tak resmi digunakan dalam suasana tidak resmi dengan ciri-ciri menggunakan nada bicara naik turun, menggunakan diksi yang tidak baku, menggunakan kalimat yang tidak lengkap. Contoh, PR itu sudah aku selesaikan. Yang kedua, ragam resmi adalah ragam bahasa yang umum digunakan dalam suasana formal yang penggunaan tata bahasanya sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dengan ciri-ciri: 1. Menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. 2. Menggunakan imbuhan secara lengkap. 3. Menggunakan kata ganti resmi. 4. Menggunakan kata baku. 5. Menggunakan EYD. 6. Menghindari unsur kedaerahan. Contoh penggunaan ragam resmi: saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Cukup sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai ragam bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi diri saya sendiri dan banyak orang yang melihat video ini. Khususnya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.